Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kalau ngomongin pandemi selama 2 tahun gimana cara survive-nya, ya kita saling support sih sebenarnya. Yang waktu pandemi itu yang dibutuhkan bukan apa-apa gitu. Tapi support dari teman-teman terdekat terdahulu, terus kita support ke teman-teman berikutnya, begitu aja seterusnya. Itu yang membuat kita survive ya. Secara mental, secara ini. Paling kita jadi bisa mengeksplor sesuatu yang memang nggak kelihatan di waktu kita banyak manggung gitu. Jadi bisa bikin konten-konten receh yang akhirnya ternyata oh kita tuh lucu ya gitu. Terus habis itu menghibur dengan cara yang lain. Ya ada yang bikin YouTube masing-masing. Terus juga ya paling pas lagi pandemi 2 tahun itu tuh pas mungkin tahun-tahun awal kita masih adaptasi ya, tapi udah tahun kedua kita mikir kita bikin apa ya, sesuatu yang memang bisa tetap menghibur teman-teman kerabat Kotak. Akhirnya kita memaksimalkan teknologi, entah konser virtual lah, terus abis itu bikin collab di Instagram. collab di Instagram. Jadi ya memaksimalkan yang ada aja. Iya. Yang harus diperbaiki. Kalau kita ngomongin kurang, kita pasti masih banyak kurang gitu. Yang pasti kita memperkuat lagi tim yang ada, komunikasi kita lagi lebih kuat lagi, terus kita saling menghargai orang-orang di luar kita bertiga, contoh misalnya kayak tim produksi, terus juga manajemen. Jadi kayak lebih kita banyak belajar lah dari hal-hal yang sudah kita lewati untuk menjadi lebih baik lagi. Kotak juga mau diapain sih nanti ke depannya, konsep apa lagi nih yang supaya Kotak tuh jauh lebih berkembang gitu. Ya kalau dari segi musik, Kotak terbilang setiap album selalu mengikuti zaman ya. Dengan harapan benang merahnya memang tidak pernah dihilangkan, tapi memasukkan unsur-unsur apa yang sedang tren saat itu gitu. Memang kalau didengar setiap album berubah-berubah, beda-beda, tapi benang merahnya sama. Seperti album yang baru 18 Plus ini kita benar-benar kalau dari segi musiknya ya era sekarang, tapi rocknya Kotak, memasukkan unsur-unsur yang baru, liriknya juga mengikuti, pakemnya tetap ada, tapi kita tetap memasukkan unsur-unsur yang baru dari segi sound, segi lirik juga ngikutin semuanya. Sebenarnya kalau secara arti mendalam sih ini lebih kepada 18 tahun usia Kotak. Pasti terdengar konotasinya agak negatif ya, 18 plus apaan sih maksudnya. Memang sebenarnya lebih kepada ini ulang tahun 18 tahunnya Kotak gitu. Terus tema yang diusung itu karena memang sekarang era digital, kita mencoba untuk masuk ke anak-anak usia 18 tahun sekarang. Gimana sih mereka memaksimalkan digital, bagaimana mereka bersosial media zaman sekarang gitu. Jadi ya tema-tema yang kita ambil di mini album 18 plus ini ya seputaran digitalisasi gitu. Kalau sampai kritik sih enggak sih, kayak cuman kita ada beberapa lagu-lagu yang punya campaign-campaign tertentu kayak Local Pride, terus juga lagu Sabda Netizen tuh itu lebih kepada apresiasi. Ternyata netizen tuh nggak mesti melulu konotasinya tuh negatif aja, mereka juga bisa memviralkan sesuatu bahkan sampai dinotis sama beberapa pihak dan jadi garda terdepan untuk bisa ngebela hal-hal yang memang menurut netizen itu yang bener dibela kayak gitu. Terus juga positifnya ada. Jadi kalau misalnya sampai kritik sih di album ini nggak ada. Karena yang full album baru di tahun 2020 ya. Iya, 2020 betul. 2020. 2 tahun kemudian kita bikin mini album itu. Kalau penggarapan sendiri sih mungkin terkendala memang jarak ya. Jarak
karena aku tinggal di Jogja, anak-anak di Jakarta. Tapi memaksimalkan teknologi sekarang, untung kita mengalami digitalisasi gitu, semuanya ikut. Dari segi rekaman udah digital, kita kirim-kiriman data udah gampang banget gitu. Tapi semuanya lancar, nggak nyampe 1 tahun udah jadi. Tahun ya? Iya. Enggak lah, enggak Eh. sampai setahun lah. Nggak nyampe setahun, hampir setahun. Tapi kirim-kiriman data. Iya, kirim-kiriman data. Aku bikin konsep musik, bikin notasi, anak aku kirimin ke anak-anak, bikin konsep tema liriknya disesuaikan dengan. Pas pandemik, iya, pas pandemik. Jadi kita 2020 rilis album Identitas, album Identitas, setahun kemudian workshop kecil-kecilan. Akhirnya di akhir 2021 kita selesaiin semua. Akhirnya rampung. Jadi setahun tuh lebih ke brainstormnya dulu, misalnya ini kita mau tema apa, terus habis itu sampai ke mixing juga kita alhamdulillah bisa tembus ke sterling ya, kayak gitu kan itu butuh proses kan, jadi ya itu mungkin ya kurang dari setahun sih. Jadi ini lagu Hantam ini sebenarnya tema awalnya bukan hantam. Jadi memang waktu itu apa ya, aku lupa. Ada tema. Ya, kita udah jadi lagunya. Ternyata ada tawaran. Iya. Ambil satu ya lagunya buat soundtrack Gatot Kaca gitu. Aku pilih lagu ini. Akhirnya dadakan Tantri ngerubah temanya, akhirnya Judulnya sebenarnya awalnya bukan hantam. Bukan hantam. temanya juga bukan itu. Iya, karena memang digitalisasi kan. Jadi Iya. kalau dimasukin ke Gatot Kaca, aduh apa yang tema digital ya gitu kan. Tapi ya pas lagi kita masukin lagi ya memang ternyata kalau di aku ngelihat dari sinopsisnya seorang apa namanya, kalau Gatot Kaca berarti apa? Superhero. Kalau seorang superhero tuh kan pasti kita beranggapan superhero tuh pokoknya dia nggak bisa sakit, dia nggak lemah apa segala macam. Tapi ya namanya superhero kan ya manusiawi juga gitu, dia pasti punya titik lemahnya. Dan aku sih ada makna tersirat di lirik lagu Hantam ini. Hal yang paling sulit itu justru menghantam ego di dalam diri gitu. Untuk bisa ngehantam daripada menghantam luar, lebih baik hantam dulu deh diri sendiri gitu. Gue bener nggak sih gitu. Ego kita tuh kan gede banget. Nah untuk menghantam itu tuh perlu trik. Nah itu pesan yang tersirat sih ada di situ gitu. Panas kebaikan tak selalu. Udah jadi semua, lagu sama musiknya udah jadi. Jadi aku tinggal kirim. Udah ada. Belum. Kita baru sedikit aja, Sedikit. ngomong aja. Jadi biasanya kalau kita tuh workshop, aku bikin notasi sama musiknya konsepnya seperti ini. Notasinya aku kirim ke anak-anak, terserah deh siapa yang bikin lirik. Lebih ke mereka berdua, yang tema-tema yang anak sekarang kebetulan sih lebih mengikuti ya era-era sekarang ya daripada saya. Enggak lah. Aku kan Mengikuti musik kan? iya musiknya. Tapi kalau tema liriknya mereka lebih hatam lah. Kemudian Nanya gitu-gitu. Aku tuh nggak update gitu-gituan. Mereka udah. Wah, masih ya, kurang ini dia. Kurang medsos gitu. Iya. Jadi local pride itu kita ngelihat ini sebelum Citayam Fashion Week ya. Sebelum itu waktu itu kan lagi viral itu ya. sebelum itu kita melihat fenomena yang hypebeast-hypebeastan ya kan. Jadi kayak anak-anak iya berapa harga outfit lo, itu benar tuh. Dan kita di sini ngambil sisinya itu lebih ke ngasih tahu ke teman-teman bahwa udahlah lu nggak usah maksain gitu. Kan banyak kan teman-teman juga yang aku lihat di sosial media, mereka memaksakan make barang merek-merek brand tertentu, brand-brand mahal gitu, tapi palsu. Ya. Supaya mungkin bisa masuk ke sosialnya mereka atau dilihat naik kelas lah. Tapi sebenarnya nggak usah kayak gitu, lo pede aja, karena dengan banyak juga produk-produk lokal tuh yang sekeren itu, bahkan banyak juga produk ciptaan Indonesia karya anak bangsa yang sudah mendunia gitu kan, tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi yang penting tuh percaya diri. Nah itu aku ngangkat dari situ sebenarnya. Tiba-tiba muncullah Citayam Fashion Week kan, wah pas juga nih masuk nih gitu. Jadi intinya targetkan
Iya, yang penting percaya diri. Sebenarnya lagu ini tuh lebih ke penguatan buat orang-orang yang kadang suka ngerasa kalau lagi ada masalah tuh dia sendirian gitu. Dia ngerasa cuma gua nih yang ngalamin kondisi terpuruk seperti ini. Nah, itu tuh ada kan kata pertama, tenang kamu nggak sendirian. Terbuang rasanya tak didengarkan, itu sesuatu hal yang saat aku tulis liriknya itu memang lagi ngomong sama diri sendiri sih. Jadi aku tuh memang lebih suka pas lagi ngerasa kesulitan itu kayak ngerasa aku nggak ada yang bantuin gue ya. Dan beberapa teman-teman dari Instagram juga banyak yang curhat gitu segala macam. Jadi kayak oh ternyata banyak orang yang ngerasa dirinya tuh paling terburuk di saat dia merasakan sesuatu hal yang kesulitan gitu. Padahal enggak gitu, dia nggak sendirian kok. Dan itu lagu untuk penguatan orang-orang yang lagi merasakan hal yang seperti itu. Jadi kayak lagi sakit, penguatan lah. Intinya lagu ini penguatan buat semua orang. Tenang aja, kalau misalkan lagi nggak baik-baik aja, itu lakuin aja kok gitu. Misalnya lagi nggak baik-baik aja, jangan bilang gue baik-baik aja. Kalau nggak lagi baik-baik aja ya memang akuin aja memang lagi nggak baik-baik aja. Release aja. Nah itu kita. Tapi emang di album ini Marcella. Dia udah konten banget. Enggak, saya enggak. ya, iya dengan kamu menu kesultanan itu kan kakak di posting itu kan udah konten. Ya. Jangan nulis liriknya bener. Ini anak-anak ini si Tantri juga nih. Enggak lah itu. Iya. Jadi karena ini tadi balik lagi ini tema digitalisasi, kita ngelihat kan semua orang ngapain baru bangun tidur aja udah a day in my life. Bukan semua orang ya, kita ngomongin kita juga lah gitu. A day in my life, dikit-dikit mau makan aja harus ngonten, apa-apa dikit-dikit ngonten. Jadi aku ngelihat situasi seperti itu tuh kayak yang oh iya memang sekarang relate ya, apa-apa dikontenin gitu, hal receh, bahkan lagi ngerasain apa tuh gak sih guys, tadi aku tuh gini curhatnya di sosial media. Jadi apa-apa tuh dikontenin, jadi kayak ngerasa ya kita hidup dengan konten sekarang. Bagian dari perkembangan ya. Betul, dan itu tidak disalahkan gitu. Maksudnya memang semua orang memang lagi zamannya digitalisasi gitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi bukan ngomongin orang, kita ngomongin diri sendiri juga. Sabda netizen ini termasuk menurut saya sesuatu hal yang baru di Kotak ya. Baru dilakukan dari segi musik, lirik, kolaborasinya juga cross genre. Cross gender aku sama dia. Iya benar. Genre sama gender, sama bener kan? Kolaborasi dengan Ras Muhammad. Jadi kita memasukkan unsur elektro, tapi tanpa menghilangkan benang merahnya Kotak, tapi tanpa gitar itu tanpa distorsi. Tapi aku pengen ngasih edukasi, rock itu nggak harus gitar ada distorsi, tapi energinya rock di lagu ini tuh. Ada reggae-reggaenya. Iya, terus ada reggae-nya, terus energinya tetap rock. Itu dari segi musiknya ya? Iya, dari segi musiknya. Ceritanya sendiri tuh di Sabda Netizen. Kalau Sabda Netizen tuh aku ngelihat sisi netizen itu nggak melulu buruk kok gitu. Jadi banyak juga kasus-kasus yang diangkat dari sosial media, bahkan mereka memviralkan sesuatu dan akhirnya beberapa orang notice bahwa itu harus diungkap. Itu sih, jadi gak melulu netizen itu negatif. Mereka juga punya suara yang memang oke gitu. Dan karena memang mereka juga bertanggung jawab dengan atas apa yang mereka posting gitu kan. Jadi ya itu sih, kita Sabda Netizen tuh lebih ke sana. Ya, kalau segi musikalitas selalu mengikuti perkembangan gitu, selalu mengikuti perkembangan dari ngikutin sound yang apa yang lagi tren saat ini, terus unsur-unsur yang baru itu tadi yang aku sebut tadi, kita tetap ngikutin zaman, harus ngikutin zaman kalau aku ya.
tema-tema yang diusung juga nggak melulu cinta, karena waktu pas lagi di album kita yang Identitas sudah cukup banyak. Kalau kita memaknai cinta, kita juga udah cintanya bukan cinta menye-menye anak sekolahan gitu, cintanya udah cinta level yang ikhlas gitu, pokoknya cinta di level usia kita lah. Nah pas di album ini kita kayak udahlah, kita nggak usah ngomongin cinta-cintaan lah, bagaimana yang sedang terjadi di era digital sekarang aja dari sudut pandang yang lain. Pencarian bakat itu terakhir kalau band itu 2004, memang belum ada era. Pencarian bakat Dream Band tuh 2006. Band ya. Pencarian bakat vokal masih ada sampai sekarang. Tapi kalau band ya terakhir 2006 Dream Band ya. Tapi itu pun bukan pencarian bakat band ya. Jadi Dream Band itu adalah pencarian bakat orang per orang. Jadi bass bassist, bass gitar, bass drum, Digabungin bass, jadi satu. ini digabungin jadi satu gitu. Jadi memang bukan band siapa audisi jadi ini enggak. Tapi kalau idol kan pencarian bakat nyanyi dan segala macam ya, masih banyak lah. Terus lanjut. Tapi kalau band aku rasa kalau zaman dulu belum era medsos ya. Kalau sekarang apa-apa ada keahlian dikit langsung upload di udah gampang, lebih gampang. Kalau sekarang itu lebih gampang, lebih ketahuan orang-orang yang tidak ketahuan ternyata skillnya canggih itu banyak banget sekarang. Justru lebih ya kalau dulu nggak ada. Ya dulu nggak ada. Lebih dimudahkan. Sekarang itu lebih dimudahkan untuk dilihatin satu-satu orang yang tadinya nggak ketahuan, ketahuan. Harusnya lebih mudah ya, lebih relevan ya, karena ketahuan tuh. Wah ini skillnya bagus, udah ketahuan di situ. Harusnya lebih mudah untuk teknologi sekarang ya. Apa-apa dikit-dikit upload, terus ngontenin main apa, banyak banget yang skillnya bagus-bagus. Kalau perkembangan musik Indonesia sendiri ya untuk saat ini ya beraneka ragam. Udah nggak ada zamannya dulu. Taunya rock, taunya Melayu, nggak ada sekarang. Sekarang udah campur aduk, semuanya sama rata. Pilihannya banyak banget, iya. Dan apa pasarnya pun udah nggak ada yang identik suka banget sama ini, jadi udah rata gitu loh. Beragam. Jadi kadang menurut kita ini lagunya kayak gimana sih, tapi ada juga yang banyak yang suka kayak gitu. Jadi memang udah seterbuka itu sekarang, keren sih. Terlihat dari festival-festival musik yang menggabungkan semua genre, akhirnya kita jadi kolaborasi antara fans ini akhirnya nonton band ini dengan genre yang berbeda juga. Jadi ya udah dijadiin satu aja udah. Mereka yang memilih kan akhirnya sekarang. Menyenangkan banget. Seru banget karena buat kitanya sendiri jadi tertantang. Kita memberikan suguhan apa ya? Kan karena mereka yang memilih kan. Penonton yang memilih, gue mau nonton yang mana ya? Kalau ini keren gue mau nonton deh. Belum pernah nonton Kotak deh, nonton yuk. Nah pertama kali nonton Kotak gimana cara kita memuaskan mereka? Gitu. Sebenarnya bukan memuaskan ya, membuat tertarik mereka lah sebenarnya. Dan akhirnya mereka pulang itu membawa cerita, membawa message yang kita bawa. Insight. Minimal insightnya, oh ternyata Kotak komedi ya. Iya. Ludruk ya? Ludruk berbalut band. Aduh, kita sebenarnya pengen ya. Banget, sumpah. Banget. Apalagi aku koleksi. Kalau aku ya masih penting ya. Karena ada hal yang disimpan kan. Iya, ada bentuknya. Karena kita kan juga terlahir dari fisik kan. Pertama kaset ya waktu itu ya. Kaset, terus habis itu CD. Nah sekarang kalau misalnya digital ya mudah sih orang menjangkaunya. Cuman kayak karena terlalu mudah tuh nggak ada usaha yang harus ngumpulin uang, baca thanks tuh sampai covernya tuh sampai lecak-lecak. Itu tuh kan kayak tuh buat kita tuh kayak ada effortnya gitu loh untuk dapetin itu. Kalau aku lebih ke memorabilianya ya. Ya. Itu bisa diceritain ke anak cucu kita nanti kalau kita simpan. Kalian nyimpan? Nyimpan di laci ada, nggak dipajang aja. Ada hilang nggak tuh? Nyimpen. Beberapa ada. Kalau nggak ada tinggal hubungin aku aja, aku lengkap. Tapi lucunya kamu nyimpennya CD lengkap ya? Lengkap. Aku nyimpenin baju kerabat kotak se-Indonesia. Iya sih. Banyak banget itu. Banyak tuh. banget. Kamu tuh bikinan Kerabat kotak. semua. Iya.
dipajang nggak di? Enggak, ada kotak plastik vakum gitu. Itu banyak Khusus banget. buat Ya, yang dari kerabat mereka kotak padang, gitu loh macam-macam. Dari kotak-kotak. Waktu itu Kotak pernah dapat ini 2 kali kalau nggak salah. Iya 2 kali dapat anugerah Planet Musik itu di 4 negara. Lagu Beraksi waktu itu ya. Lagu Beraksi sama lagu Pelan-Pelan Saja kalau nggak salah. Itu ya kita nggak ada pikiran sampai ke 4 negara sih saat itu. Jadi kayak yang wah Sama Ami Award diapresiasi. kita kaget tuh, langsung 6 penghargaan tuh saat itu. Itu tahun berapa? Tahun ya? berapa ya lupa. 2013 ya? 2010-an masih album itu Oh iya di ya. Balas Ardi. Iya ya. Jadi satu malam dapat 6 penghargaan. Itu ada penghargaan ibu terbaik, bapak terbaik, nggak bercanda. Ami Award ya waktu itu Oh, satu Ami Award malam. ya? Ami Award dapat 6 penghargaan waktu itu. Tapi lupa apa. Lupa apa aja tuh? Tahu tuh. Nggak tahu. Nyimpen nggak? Nyimpen. Kalau nyimpen langsung. Itu soalnya buat pajangan tuh juga keren ya. Kalau di rumah ada tamu, wow. Mana bikin sendiri. Ya itu berdagang Iya itu. sih, apa sebenarnya kejadian unik banyak, cuman yang paling keinget itu tahun 2018 itu ada adegan kepala adu jotos sama neck Gibsonnya Sheila. Gitu. Jadi sampai gue berdarah, robek di sini nih, sobek, berdarah ngocor. Itu saat Itu di Sedang Berdagai. Sedang Berdagai itu Sumatera Utara. Dekat Ah, ah. Medan. Ya, deket Medan. Itu di situ tuh pasti momen yang paling selalu kita inget deh. Ya, itu tanda sayangnya ya. Ya Tanda makasih ya. sayang. Tolong Iya. Gibsonnya jangan dikeluarin lagi. Jadi Tantri masih nyelesain 2 lagu doang tuh waktu itu. Terus dia nggak nyadar mungkin karena Iya. cepet botok gitu kan. Karena cuma kepentok doang. Terus habis itu kita yang gitu. Tan, darah, tur gitu kayak keringet gitu tapi ngocor gitu kan. Iya. Terus Anduk udah darah semua tuh, merah semua tuh. iya nggak ada keliengan, kita juga bingung ini ya. Iya. Terus udah nyelesain 2 lagu Beraksi, terus langsung bawa ambulans. Nah karena ini penontonnya rame banget, terus panggungnya juga gede banget, ya masa 2 lagu Lanjut. pulang, kita lanjut lah. Berdua doang udah nyanyi ganti-gantian. Tantri Masuk ke rumah sakit. Rumah sakit. Cuma sama Sheila yang Nyanyi, main ganti-ganti. sampai Menyelesaikan tanggung jawab itu tadi, menyelesaikan tanggung jawab. Lanjut. Iya, lanjut. Banyak ya. Terutama kayaknya- orang tua kita ya. Iya, kayaknya kalau misalkan harus dimention satu-satu rasanya gak mungkin karena terlalu banyak orang-orang berjasa buat perjalanan Kotak, apalagi pada 18 tahun. Jadi kalau dicatat di buku catatan aja tuh udah Berlembar-lembar. berapa buku gitu. Oh, Jadi thanks tuh banyak tuh. banyak makanya. Banyak. Itu mungkin salah satu kita nggak bikin fisik Iya. karena tensinya Oh, iya. kebanyakan. Bingung. Nanti kalau nggak ada yang ditulis ini, nanti ada yang Iya. sensi. Padahal itu lagi cari loh. Iya benar. Ada nama gue kayaknya. Tapi semua banyak banget. Banyak banget sih kayaknya kita nggak mungkin mention satu, tapi yang pasti orang-orang berjasa itulah yang bisa membuat Kotak sampai sekarang. Kita mau konser kemarin kan sempat harusnya di bulan Oktober, Oktober November. gitu kita harus melakukan konser 18 tahun di 8 titik, tapi ada karena satu dan lain hal jadi harusnya dipospon. Insya Allah di Awal tahun ya. awal Insya tahun Allah lah, doain aja doain di mudah-mudahan. awal tahun. Jakarta ada? Kemarin sih titik Jakarta nggak ada, kita geser ke Tangerang. Oke. Nah, yang paling deket lah Tangerang. Satu lagi Sama sebelum tur ya, insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kita dikasih kesempatan untuk umroh Oh, gitu. dan kita bertiga. Ini untuk kedua kalinya. Terus yang untuk yang saat ini kita mau ngajakin siapa aja nih terbuka yang mau ikut umroh. Silakan. Kita healing langsung ke rumah Sang Pencipta. Ini gue umroh loh. Ya amin, tapi mudah-mudahan semoga dilancarin. Amin. Aku semua dengerin ya. Tiga aja deh. Aku kalau luar negeri aku lagi dengerin Tadi apa? Imagine Dragon. Terus apa lagi ya? Banyak 21 Pilot.
nggak ada distorsinya. Justru gitu-gitu yang aku dengerin sekarang karena memang itu yang membuat kotak ada unsur-unsur baru gitu. Jadi yang ngikutin kayak gitu-gitu, nggak pernah dengerin yang rock gitu, udah jarang. Ini jadi Hal yang baru, gitu. Betul. Kalau lokal banyak banget ya, lokal bagus-bagus. Sekarang satu deh. Scalar, cewek sama cowok 2 suami istri itu nggak masalah. Lokal boleh, luar boleh. Aku mau nyaranin kalian untuk dengerin lagu Westlife ya. I lay my love on you, it's all I wanna do. Itu mah tak Itu tergantikan. guilty pleasure atau Enggak, emang gue suka. wow. Beneran gue suka. Kemarin ke Singapura gue nonton. Malah dilewatin, saya seneng banget kamu Nggak, dilewatin. tangannya ya. seneng banget. Norak banget sih. Westlife. Terus siapa lagi ya? Aduh, gue tuh semua musik gue denger sih. Jadi ya kalau yang gue paling bener-bener fanatik banget ya Westlife, Sheila on 7. Terus tapi nggak perlu disuruh denger juga, mereka udah pasti denger ya kalau Sheila on 7. Terus Kotak sih harus denger. Asik. Kalau apa tuh? Iya. Dan bagus tuh. Wih, gue ngefans banget sama basisnya. Kaca bu. Kalau aku untuk lokal, Gugun Blues Shelter. Mantap tuh apalagi sekarang, asik banget. Iya, album Mas David Naif juga bagus banget. Oh. Mas David Naif, Mas David Bayu, Astagfirullahaladzim. Tuh sisi lainnya Mas David tuh. Jadi mungkin belum pada dengerin, boleh tuh dengerin. Terus kalau luar, Green Day. Aku suka karena memang dia message-nya tuh juga lantang banget, bagus gitu. Terus Gue tau, ini gue tau. iya, yang terakhir lu pasti tahu lah ya. Ini emang agak melengseng sedikit ya, sembrang gandang ya. Ya, BTS. Serius. Lagunya bagus pesannya. Walaupun kita nggak tahu bahasa Korea kan, tapi kalau kita ngulik, kita cari tahu artinya itu bagus banget. Pesan-pesannya. Yo army semua. Berahe. tapi bener. Oke, udah selesai semua pertanyaannya. Yes. Udah. Kan Cepet nggak ya. banyak-banyak. Cepet ya. Kan 14. Oh cepet tapi ya. Cepet. Siap. Terima kasih. buat- Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih dan Mas Sheila. Terima Sukses kasih. terus. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak.